Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas. Beberapa percobaan statistik memiliki karakter yang sama sehingga dapat digeneralisasi menjadi suatu rumus distribusi peluang. Misalnya observasi mengetahui sembuh atau tidaknya pasien menggunakan obat-obatan tertentu memiliki karakter yang sama dengan observasi pemilihan produk gagal dalam satu proses produksi. Selanjutnya distribusi binomial. Sebelumnya ini kita mencoba definisi percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli dengan ciri-ciri percobaan menghasilkan dua keluaran sukses atau gagal dengan simbol S dan G. PS sama dengan P dan PG sama dengan Q. Dan P plus Q sama dengan 1. Fx sama dengan P, Y sama dengan Y, P pangkat Y dikali Q dalam kurung 1 min Y. Dengan Y sama dengan 1 apabila S muncul dan Y sama dengan 0 apabila G muncul. Min dan variansi mu sama dengan P theta kuadrat sama dengan P kali Q. Contoh kasusnya melemparkan koin. Apabila munculnya gambar G adalah sukses dan muncul angka A adalah gagal, maka Y sama dengan 1. Jika muncul gambar P G sama dengan setengah, Y sama dengan 0 jika muncul angka PA sama dengan setengah. Sehingga distribusi peluang dari yang menurut Bernoulli adalah P1 sama dengan P41 dikali Q1 dikurangi 1 sama dengan P sama dengan 0,5. P0 nya sama dengan P pangkat 0 dikali Q 1 dikurangi 0 sama dengan Q sama dengan 0,5. Selanjutnya definisi distribusi binomial ya. Ciri-cirinya terdiri dari n percobaan yang identik dengan Bernoulli, hanya ada dua keluaran yang yaitu sukses dan gagal ya. Seperti Bernoulli, memang Bernoulli sebagai dasar dari definisi distribusi lainnya. PS sama dengan P, PF sama dengan Q. Bernilai tetap dari suatu trial ke trial lain. Semua trial saling independen. Variabel random binomial Y adalah jumlah S dalam percobaan dalam N percobaan ya. Dan rumus PY sama dengan Y sama dengan N faktorial Y dikali PY P pangkat Y dikali Q pangkat N min Y. Untuk Y-nya sama dengan 0 sampai N percobaan. Dengan P-nya sama dengan peluang sukses ya dalam trial tunggal. Q-nya sama dengan 1 min P. N-nya sama dengan jumlah trial. Y sama dengan jumlah sukses dalam N trial. Bisa dilihat untuk contoh soal binomial di sebelah kanan. Probabilitas suatu alat akan tidak rusak apabila dibanting adalah 3/4. Apabila ada 4 alat yang dites banting, tentukan probabilitas bahwa 2 alat tidak akan rusak. Px sama dengan 2. Saya menggunakan X ya dalam ini definisi keterangannya. Di sini soalnya di rumus dia pakai Y. Saya menggunakan X. X-nya ini 2 ya. Sama dengan N faktorial Y-nya ini 4/2. 4 untuk alatnya, 4 itu peluang suksesnya kira-kira 4. Y-nya sama dengan 2 ya untuk jumlah sukses. Dikali P pangkat Y-nya 3/4 ya hasilnya. Dipangkatkan 2. P-nya itu 3/4. P-nya 3/4 dipangkatkan Y-nya ada 2 ya, 2. Tentukan probabilitas bahwa 2 alat tidak akan rusak. 2 itu dari alat yang tidak akan rusak. Terus dikali Q-nya ini 1/4 ya. Probabilitas tidak akan rusak apabila dibanting adalah 3/4. Ini harus Q-nya itu 1 sebenarnya, cuma dikurangi 3/4 jadi 1/4. Dipangkatkan 2. Sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 3 pangkat 2 per
4 pangkat 2 sama dengan 27 per 128. Oke. Untuk definisi distribusi binomial sudah selesai, sekiranya begitu. Selanjutnya adalah distribusi multinomial. Definisi untuk distribusi multinomial adalah percobaan binomial akan menjadi multinomial apabila tiap percobaan dapat memberi lebih dari 2 keluaran yang mungkin. Misal setiap percobaan bisa menghasilkan K keluaran, maka distribusi yaitu E1, E2 sampai berapa gitu. Dan masing-masing keluaran memiliki probabilitas P1, P2 dan seterusnya, maka distribusi binomialnya adalah F X1, X2 terus P1, P2 terus N sampai N banyaknya data akan memberikan probabilitas bahwa E1 akan muncul sebanyak X1 kali, E2 akan muncul sebanyak X2 kali. Dalam pengambilan independen sebanyak N kali, sehingga X1 plus X2 sama dengan N dengan P1, P2 sama dengan 1, dan distribusi probabilitasnya adalah sebagai berikut untuk rumusnya. Ya, langsung ke contoh soalnya. Soal multinomial. Sebuah bandara memiliki 3 buah runway dan probabilitas sebuah runway dipilih oleh pesawat yang mendarat adalah runway pertama 4:9, runway kedua 5:6, runway ketiga 7:18. Berapakah probabilitas 6 pesawat yang akan datang secara acak didistribusikan ke dalam ketiga runway tersebut seperti berikut. Runway pertama ini 2 pesawat ya, runway 2 1 pesawat, runway ketiga adalah 3 pesawat. Untuk menjawabnya kita menggunakan rumus yang ini, yang F X1 sampai X per K lah, P1 sampai PK terus N. Untuk N-nya tadi jumlah pesawat ya, totalnya ada 6. X1 kita sebut ini pesawat runway pertamanya, isinya 2 pesawat, X2 1, X3 3 pesawat. P1-nya probabilitasnya P1-nya 4:9, terus P2 5/6, P3 7/18. N-nya tadi ya jumlah pesawat N 6. Selanjutnya masuk rumus N faktorial X1, X2 sampai X3 6 2 1 3. Terus P1-nya 4:9 dipangkat X1, X1-nya 2 tadi. Dan selanjutnya kita hitung 6 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial dikali 4 pangkat 2, 9 pangkat 2 dikali 5/6, 7 dikali 7 pangkat 3 per 18 pangkat 3. Hasilnya 2,61393. Untuk multinomial sebagai berikut ya, sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk dalam distribusi geometrik. Definisi distribusi geometrik sebagai berikut. Percobaan berulang secara independen menghasilkan kesuksesan dengan probabilitas P dan gagal dengan probabilitas Q sama dengan 1 min P. Dengan kata lain, distribusi geometrik yaitu banyaknya usaha yang berakhir pada sukses yang pertama. Maka distribusi probabilitas variabel acak X pada saat terjadinya kesuksesan pertama adalah P X besar sama dengan X kecil sama dengan PQ X min 1. X-nya banyaknya data. Dalam hal ini X sama dengan X-nya ini jumlah percobaan sampai sukses yang pertama. Min dan variansi distribusi geometrik mu sama dengan 1 per P. Theta kuadrat sama dengan 1 min P per P kuadrat. Ya, selanjutnya masuk ke contoh soal geometrik. Seseorang mahasiswa akan menempuh ujian masuk sebuah universitas dan diberi kesempatan untuk menempuh sebanyak 3 kali. Menurut perhitungan dalam setiap ujian, ia akan lulus dengan peluang sebesar 60%. Pertanyaan A, berapa persen peluang bahwa ia akan lulus pada ujian yang ketiga? Persentase
Soal B. Berapa persen peluang bahwa dalam 3 kali kesempatan ia akan lulus semua? Penyelesaiannya A. Gunakan distribusi geometrik dengan X-nya sama dengan 3 dan P-nya sama dengan 0,60. Dari 60% kita jadikan desimal. Maka diperoleh PX kurang dari 3 ya. Sama dengan G 3,0,6 sama dengan 0,6 dikali 0,4 pangkat 3 min 1 hasilnya 0,096. Untuk penyelesaian B-nya gunakan distribusi geometrik dengan X-nya kurang dari atau sama dengan 3 dan P-nya 0,60 ya. Seperti tadi maka diperoleh X-nya kurang dari atau sama dengan 3 sama dengan 3 sigma X-nya sama dengan 1 G 3,0,6 sama dengan 0,6 0,4 X-nya dikurangi 1 terus masuk ke sini 0,6 plus 0,6 dikali 0,4 plus 0,6 dikali 0,4 kuadrat sama dengan 0,936. Untuk distribusi geometrik seperti itu. Selanjutnya kita masuk distribusi Poisson. Oke. Definisi distribusi Poisson. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa pada interval waktu tertentu dapat dimodelkan dengan proses Poisson. Contoh peluang jumlah telepon diterima dalam kurun waktu 1 jam. Peluang gempa dalam waktu tertentu, kecelakaan di jalan raya. Asumsi proses Poisson sebagai berikut. Suatu peristiwa terjadi acak pada interval waktu tertentu. Kejadian satu peristiwa dengan peristiwa lain pada interval waktu tertentu adalah independen ya. Probabilitas proporsional dengan panjang interval, makin panjang interval makin besar probabilitasnya. Untuk rumus distribusi Poisson sebagai berikut. P dalam kurung Y sama dengan Y. P Y di koma mu sama dengan E-nya bilangan Euler ya. Udah tetapkan ini dipangkatkan min mu. Dalam dikali mu pangkat Y. Mu adalah jumlah rata-rata keluaran per satuan waktu. Tadi di rumus dibagi Y faktorial. Min dan varian. Rumusnya sama ya, min dan varian sama, itu mu sama dengan theta kuadrat sama dengan delta T. Delta rate sama dengan rate munculnya keluaran, T-nya satuan waktu. Soal latihan Poisson ya. Selanjutnya soal Poisson, rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu mesin penghitung partikel selama 1 milidetik adalah 2. Berapakah peluang 4 partikel melewati mesin penghitung dalam suatu milidetik? Kita menggunakan rumus yang tadi. P Y sama dengan 4 ya. Untuk peluang 4 partikel sama dengan Y-nya sama dengan 4. Sama dengan 2 pangkat 4 dikali ini bilangan Euler pangkat min 2 dibagi 4 faktorial. 2 pangkat 4 16 dikali Euler 2, Eulernya tadi 2,71828 pangkat min 2 dibagi 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 0,09022236 ya. Untuk distribusi diskretnya dan sub materinya telah selesai ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.